Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Dream House. Film ini rilis tahun 2011, bercerita tentang perjalanan seorang pria menemukan ingatannya yang hilang untuk membuktikan kebenaran. Akan banyak sekali kejutan dan plot twist yang sangat menarik dan tidak terduga di film ini. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama Will sedang berada di kantor. Seseorang menghampiri Will dan memberikan dokumen pengunduran diri milik Will. Teman-teman Will mengucapkan salam perpisahan. Mereka bertanya apa yang akan Will lakukan. Will menjelaskan bahwa Will hanya ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. I'm okay, Tommy. I want to spend more time with his family. Oh, to the best editor in the world. Gonna miss you, Mr. Attendant. So you finally made it up, the ideas in your head. Let them out. I should miss you. Will naik kereta untuk pulang ke rumah barunya yang jauh dari kota. Perempuan ini adalah istri Will yang bernama Libby. Libby bertanya apakah Will benar-benar resign kerja. Hal ini membuat Libby sangat bahagia karena mereka bisa lebih lama bersama-sama. Kedua anaknya juga menyambut Will pulang karena mereka sangat rindu dengan ayahnya. When I didn't give them to you. I found him on the porch this I morning. probably from a secret admirer, some gentleman caller. Pria ini bernama Jack, tetangga Will, dan istrinya bernama Anne. Mereka sedang dalam proses perceraian dan masih memperebutkan hak asuh atas anaknya. Jack melewati Will tanpa senyuman. Terlihat Libby membereskan rumah dan mengecat beberapa bagian rumah. Di sisi lain, Will membuka buku di mana buku tersebut terdapat gambar anaknya tentang rumah impian. Libby menemukan sesuatu di tembok rumah. Sebuah tulisan yang belum diketahui artinya. Libby bertanya di mana pemilik rumah ini sebelumnya. Will menjelaskan bahwa mereka meninggalkan orang tuanya yang gila. Di sebuah tempat, Jack mendapat laporan keuangan perusahaan di mana sedang terjadi masalah. Dan Jack mendapat kabar baik dari banding hak asuh terhadap anaknya. Saat Will sedang berada di ruangan, tiba-tiba anaknya yang paling kecil datang dan bersembunyi di bawah meja. Libby meminta anaknya untuk membiarkan ayahnya sendiri. Anaknya merasa takut dan bilang ingin kembali ke rumahnya. Libby menenangkan anaknya dan memberitahu bahwa ini adalah rumah impian mereka. Will bertanya ke anaknya kenapa terlihat ketakutan. Kakaknya memberitahu bahwa adiknya melihat seorang pria berdiri di jendela. Namun kakaknya tidak melihat siapapun. Lalu Will mengecek jendela. Watch, look at the window. And... See, it was your own reflection. It was you. Keesokan harinya, Will merepair plafon rumah dan mendapati jejak kaki di sekitar rumahnya. Will menyadari apa yang dikatakan anaknya semalam ternyata benar. Ada seseorang yang berdiri di jendela. Namun Will menganggap mungkin ini adalah jejak tetangga yang melewati rumah Will. Di kamar, Libby bertanya ke Will apa yang sedang Will pikirkan. Karena terlihat Will sedang memikirkan sesuatu. Namun Will tidak memberitahu apapun ke Libby. Saat tidur, Will mendengar sesuatu dari depan rumah. Lalu Will mengeceknya. Will masuk ke ruang bawah tanah dan Will melihat beberapa anak muda berada di gudang miliknya. Lalu Will bertanya apa yang mereka lakukan di rumah Will. Get up!
Perempuan ini menjawab bahwa mereka mengira tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Lalu Will menegaskan bahwa Will tinggal di rumah ini. Perempuan ini memberitahu bahwa ada pembunuhan yang terjadi di rumah ini. Namun Will benar-benar tidak memahami apa yang mereka katakan dan menganggap mereka hanya anak muda berandalan yang membuat onar. Libby keluar rumah dan bertanya ke Will siapa mereka. Will menjelaskan bahwa mereka hanya anak muda yang membuat lelucon. Will mendatangi gudang bawah tanah dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan anak muda tadi di tempat ini. Will melihat banyak lilin dan boneka disusun rapi di ruangan ini. Ada juga tulisan yang tidak Will pahami. Keesokan harinya, Will mendatangi sebuah kafe dan mendengar polisi membicarakan kasus pembunuhan satu keluarga dan kemungkinan pembunuhnya adalah si ayah bernama Peter Ward. Keluarga itu saling menembak namun si ayah berhasil selamat. Lalu tiba-tiba Will meminta polisi untuk meminjamkan berkas kasus tersebut karena saat ini Will membeli rumah bekas TKP. Namun polisi menegaskan bahwa berkas itu tidak untuk umum dan saat ini aman di wilayah ini. Saat di rumah, anak Will yang paling kecil memberitahu ibunya beberapa waktu yang lalu dia mendengar wanita yang ada di seberang jalan menelpon seseorang dan memberitahu bahwa semua yang tinggal di rumah ini sudah terbunuh. Lalu Will mendatangi rumah di seberang. Will bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Anne. Will bertanya apakah anak Anne menelpon seseorang di dekat rumahnya dan mengatakan sesuatu tentang rumah Will karena anak Will mendengarnya. Anne menanggapi keluhan Will dan akan berbicara dengan anaknya. Anne memberitahu Will bahwa anaknya baru merayakan ulang tahun ke-15 dan bermimpi buruk lagi tentang rumah itu. Anne juga memberitahu bahwa sudah lama rumah itu tidak berpenghuni. Will menjelaskan bahwa Will menemukan rumah itu dan pindah ke sini bersama keluarganya. Will juga memberitahu ke Anne bahwa beberapa waktu lalu ada beberapa anak muda melakukan aktivitas di ruang bawah tanah milik Will. Will bertanya apakah Anne tahu tentang anak-anak muda tersebut. Namun Anne tidak mengucapkan apapun ke Will. Libby melihat suaminya tidak ada di kamar dan mendapati bahwa Will sedang mengecat ruang bawah tanah. Will memberitahu bahwa Will tidak bisa tidur dan Will akhirnya mengecat ruangan ini agar bersih. Libby melihat banyak boneka dan roll film di ruangan ini. Libby bertanya, ada apa dengan ruangan ini? Will memberitahu bahwa ini semua adalah ulah pemuda yang beberapa waktu datang ke sini. Mereka lari dan meninggalkan benda-benda ini. Lalu Libby melihat tulisan terbalik di dinding yang bertuliskan Peter Ward. Libby bertanya ke Will siapa Peter Ward. Libby tidak tahu asal-muasal rumah ini, hanya Will yang mengetahuinya. Libby meminta Will untuk memberitahu Libby tentang rumah ini. Namun Will menolaknya karena hanya akan membuat Libby ketakutan jika mengetahuinya. Libby memberitahu seharusnya mereka tidak pindah dari kota ke sini karena Libby merasa ada yang salah dengan rumah ini. Will menenangkan Libby dan berjanji tidak akan terjadi apa-apa dengan mereka. Tiba-tiba, Libby melihat seorang pria di belakang pohon mengawasi mereka. Will keluar untuk mencari pria tersebut. Libby melihat pria itu lari. Will meminta Libby untuk masuk ke dalam rumah. Will mencari pria itu namun sudah tidak ada lagi di halaman rumah. Keesokan harinya, Libby mendatangi kamar anaknya namun tidak menemukan mereka di kamar. Libby mencari di penjuru rumah dan tidak juga menemukannya. Lalu Will mengecek lemari anaknya. Will menemukan sebuah ruangan rahasia di belakang lemari dan anaknya ternyata sedang bermain di ruangan itu. Will menemukan buku cerita dan tertulis namanya Catherine Ward, yang berarti ruangan ini adalah ruangan anak pemilik rumah sebelumnya.
Di sebuah ruangan, Will mulai menyelidiki apa sebenarnya isi dari film-film yang ditinggalkan anak-anak muda beberapa waktu yang lalu. Libby bertanya ke Will kenapa tetangga di sini hanya diam ketika kita pindah ke sini. Mereka sama sekali tidak menyapa dan berbicara kepada Libby. Will menemukan banyak foto koran dan kronologi kejadian pembunuhan di rumah ini dari film-film yang ditinggalkan anak-anak muda waktu itu. Lalu seseorang mendatangi rumah Will, dan itu adalah Anne yang membawakan makanan untuk Will. Will meminta Libby untuk turun bertemu Anne, namun Anne segera pergi meninggalkan rumah Will tanpa sebab. Can you keep it down just a bit? I should go. You'll come back? Anne! Will juga bertanya apakah Anne mengetahui pemilik rumah ini sebelumnya, namun Anne tidak menjawab apapun. Will mendatangi Libby dan bertanya, kenapa Libby tidak turun dan menyapa tetangga. Libby menemukan beberapa lubang di tembok dan Libby menduga bahwa disinilah tempat pembunuhannya. Lubang-lubang ini adalah bekas peluru tembakan pistol. Libby membaca sebuah koran dan mendapati berita ada seseorang yang membicarakan Peter Ward. Beberapa waktu kemudian, Will mendatangi rumah sakit jiwa dan ingin bertemu dengan salah satu pasien di sini. Will menemukan kotak bertuliskan Peter Ward. Lalu Will mencari kamar Peter Ward. Will masuk ke kamar 308 namun tidak menemukan siapapun di ruangan ini. Lalu Will menemukan foto miliknya ada di tempat ini. Seorang pria mendatangi Will dan bertanya apa yang dilakukannya di sini. Will bertanya balik dan menegaskan kenapa barang milik Will bisa ada di ruangan ini. Foto ini ada di kamar anaknya dan bagaimana bisa berada di sini. Will mengira pria ini adalah Peter Ward, namun ternyata pria ini bernama Martin. Martin menjelaskan bahwa Martin sudah masuk ke sini beberapa waktu lalu dan menggantikan kamar milik Peter Ward. Mengetahui hal ini, Will pergi dari tempat itu. Saat Will pulang, Libby bertanya apakah Peter ada di sana. Will menjelaskan bahwa Peter tidak ada di tempat itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara mobil menabrak sesuatu di halaman rumah Will. What are you doing? Head upstairs now. Unlock the door. Sebuah mobil secara ugal-ugalan meneror Will. Will berteriak, "Apa maumu?" Lalu pria ini pergi meninggalkan rumah Will dan tak lama polisi mendatangi rumah Will. Will mencoba menjelaskan apa yang terjadi ke polisi, namun pihak kepolisian sama sekali tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Will dan menegaskan semuanya sudah aman. Polisi sama sekali tidak membantu Will. Will memberitahu istrinya bahwa seseorang mengambil foto dari rumah ini dan Will tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Libby masih merasa bingung kenapa para polisi tidak mau membantu kita dan pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian Will mendatangi kantor polisi bertemu dengan pimpinan kepolisian dan meminta penjelasan kenapa polisi tidak mau membantu Will. Apa yang salah dengan Will? Pria ini menunjukkan sebuah rekaman CCTV di mana Peter mengamuk dan terlihat terdapat luka bekas tembakan di kepala bagian belakang milik Peter. Will bertanya siapa yang menembaknya. Polisi juga tidak mengetahuinya. Kemungkinan besar istrinya yang melawan sebelum tewas. Polisi juga memberitahu bahwa Peter ada di tahanan dan selama ini Peter ingin keluar dari penjara untuk mencari pembunuh anak dan istrinya. Dan pria yang mengganggu Will bukanlah Peter. Maka dari itu, polisi meragukan pernyataan Will saat Will memberitahu Peter meneror rumahnya. Lalu Will melihat Anne di rekaman CCTV yang terlihat mengenal siapa Peter. Pria ini melanjutkan penjelasannya. Di sisi lain, Peter tidak mengakui dirinya adalah Peter dan menyangkal bahwa Peter membunuh keluarganya sendiri. Peter tidak mau menggunakan namanya dan menggunakan nama baru yaitu Will. Hal ini membuat Will sedikit bingung.
Lalu pria ini menunjukkan sesuatu yang terjadi 5 tahun yang lalu. Will melihat Peter di CCTV dan ternyata itu adalah Will. Polisi memberitahu bahwa Peter sudah berada di sini selama 5 tahun. Namun, Will tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Will menegaskan bahwa Will bukan Peter Ward, namun Will adalah Will. Polisi memberitahu bahwa Will adalah nama yang dibuat sendiri oleh Peter. Lalu polisi memberitahu jika Will tidak percaya, polisi yakin bekas tembakan istri Peter masih ada hingga sekarang. Dan Will bisa memeriksa kepalanya sendiri. Namun Will masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan polisi. Will menegaskan bahwa Will meninggalkan anak dan istrinya pagi ini untuk datang ke sini. Namun polisi memberitahu bahwa Peter sudah membunuh anak istrinya 5 tahun yang lalu. Will marah dan menganggap polisi ini pembohong besar. Lalu beberapa polisi datang mendekati Will. Will menelpon seseorang, yaitu istrinya. Will meminta polisi berbicara dengan istrinya agar polisi mengetahui bahwa Will bukanlah Peter. Namun polisi tidak mau melakukan hal itu. Saat Will keluar ruangan, Will bertemu dengan teman-temannya. Dan ternyata semua orang yang ada di awal film, teman-teman Will di tempat kerja adalah orang-orang gila yang ada di tempat ini. Mereka semua memanggil Will dan bertanya kabar Will, karena sudah lama tidak bertemu semenjak Will resign kerja. Dan resign kerja yang dimaksud adalah keluar dari tempat ini. Will tidak berkata apapun dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Will pulang ke rumah dan terlihat rumah yang Will tempati selama ini sudah rusak dan tidak terurus. Hal ini menjawab kenapa waktu itu ada beberapa pemuda yang berkumpul di basement rumah ini, karena rumah ini benar-benar tidak dihuni oleh orang. Will masuk ke rumah tidak menemukan siapapun, dan ternyata selama ini Will hidup di rumah ini seorang diri. Libby dan anak-anaknya adalah sebuah halusinasi yang diciptakan oleh Will sendiri. Will menyalakan lilin, lalu anaknya dan Libby tiba-tiba ada di hadapannya. Libby bertanya apakah Will baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan Will saat Will mendatangi kantor polisi? Will memberitahu bahwa mereka mengatakan bahwa Libby tidaklah nyata. Anak-anak juga tidaklah nyata. Libby merasa Will membuat Libby dan anak-anak merasa takut saat ini. Will juga memberitahu Libby bahwa Will bukanlah Will, namun Will adalah Peter Ward. Lalu Will memanggil anaknya dan meminta anaknya menyebutkan nama asli mereka. Dan ternyata nama anak-anak Will adalah Beatrice Ward dan Catherine Ward. Dan itu adalah nama anak-anak Peter. Will juga menegaskan ke Libby bahwa nama Libby adalah Elizabeth Ward. Libby hanya menganggap Will demam dan hanya berhalusinasi. Lalu Libby mengkompres Will. Beberapa waktu kemudian Libby memanggil Will dan memberitahu bahwa anak-anak juga terkena demam seperti Will. Will melihat luka di bawah leher anaknya. Libby juga melihat luka di tubuh anaknya yang kecil. Libby mengira bahwa anaknya mengalami pendarahan. Namun Will menegaskan bahwa ini adalah luka bekas tembakan. Lalu, seketika tubuh anaknya pucat dan terasa dingin. Libby panik mendapati hal ini dan meminta Will untuk melakukan sesuatu. Libby bertanya kenapa Will tidak menolong anaknya dan malah diam saja. Will menegaskan bahwa mereka sudah meninggal, termasuk Libby. Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Beberapa polisi mendatangi rumah Will dan memberitahu bahwa rumah ini tidak layak dihuni. Polisi menyegel rumah ini dan meminta Peter untuk kembali ke tempat rehabilitasi. Lalu terlihat Anne mendekati rumah Will. Will bertanya ke Anne, apakah Anne yang memanggil polisi? Lalu Anne bertanya balik ke Will apakah Will benar-benar tidak mengingat siapa Anne. Will memberitahu bahwa Anne adalah tetangganya.
Dan Will pernah melihat Anne di tempat rehabilitasi, namun Will tidak tahu siapa Anne sebenarnya. Libby melihat Will dari jendela rumah. Anne bertanya ke Will apakah Will benar-benar melihat mereka di rumah ini. Will menunjukkan ke Anne bahwa Libby ada di atas. Jika Anne tidak percaya, Will akan menyuruh Libby turun untuk menemui Anne. Namun yang Anne lihat hanya jendela pecah dan rumah yang gelap. Anne memberitahu bahwa Anne mengetahui makam mereka karena Anne menghadiri pemakamannya. Beberapa waktu kemudian saat Will akan masuk rumah, seseorang menghadangnya dan melarang Will untuk masuk. Will menyadari bahwa orang ini yang selama ini mengawasi Will. Pria ini mengusir Will dari rumah karena rumah ini sudah tersegel. Akhirnya Will tidur di bawah pohon. Keesokan harinya Will mendatangi rumah Anne. Will bertanya kenapa Anne mengunjungi Will di tempat rehabilitasi. Anne hanya memberitahu bahwa Anne adalah tetangga seberang rumah dan hal itu wajar dilakukan. Anne juga memberitahu bahwa Libby adalah sahabat dekat Anne. Lalu anak Anne yang bernama Chloe turun dan menemui Will. Chloe meminta Will harus mandi karena badannya sangat bau. Chloe juga bertanya ke Will apakah Will benar-benar melihat mereka dan seperti apa wajah mereka saat ini, karena Chloe sangat merindukan mereka. Beatrice dan Catherine adalah teman bermain Chloe. Chloe meminta Will untuk menyampaikan salam Chloe ke mereka. Lalu Anne memberitahu bahwa Anne sudah menyiapkan peralatan mandi dan meminta Will untuk membersihkan diri dan jangan pergi dari rumah ini. Anne akan mengantar Chloe ke sekolah untuk beberapa saat. Anne juga memberitahu Chloe untuk tidak memberitahukan hal ini kepada ayahnya karena ayahnya akan sangat marah. Saat mandi, sekilas bayangan kejadian beberapa tahun lalu muncul di ingatan Will. Will juga menemukan foto di mana Will, Libby, dan Anne berfoto bersama. Beberapa waktu kemudian terlihat Jack mendatangi rumah Anne. Jack mendengar kabar bahwa Peter ada di rumah ini. Namun Anne menegaskan bahwa rumah ini adalah rumah Anne dan bukan lagi rumah milik Jack. Jack akan membawa Chloe karena Jack tidak mau anaknya dekat-dekat dengan seorang pembunuh. Namun Anne melarangnya karena jatah asuh Jack masih beberapa hari lagi. Lalu Will turun ke bawah. Chloe menghindari pertengkaran dan mengiyakan permintaan ayahnya. Lalu Chloe pergi dari rumah. Anne memberi sebuah kartu nama ke Will dan itu adalah orang yang merawat Will di pusat rehabilitasi. Lalu Scene berpindah di sebuah tempat. Will menemui orang yang merawatnya dulu. Perempuan ini bernama Greeley. Greeley memberitahu bahwa dulu tidak ada bukti kuat yang mengarah ke Peter. Peter tidak bisa begitu saja dijadikan tersangka waktu itu. Maka dari itu Greeley melepaskan Peter. Greeley bertanya tentang novel yang dikerjakan Peter. Peter menegaskan bahwa Peter tidak menulis novel apapun. Namun Peter hidup dalam imajinasi, berjalan sendirian di rumah dan berbicara dengan dinding. Greeley menjelaskan bahwa kemungkinan pikiran Peter melindungi Peter dari kematian keluarganya atau kebenarannya. Peter menegaskan bahwa Peter akan mencari pelaku pembunuhan keluarganya, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri. Peter akan menemukan ingatan itu. Greeley meminta Peter untuk tinggal di sini. Greeley akan dengan senang hati mengobati Peter, karena saat ini terlihat Peter tidak sehat. Namun Peter menolaknya dan pergi dari tempat tersebut. Peter kembali ke rumah dan di sisi lain Anne melihat Peter dari jendela. Peter membongkar segel rumah dan masuk secara paksa. Libby sudah menunggu Peter di rumah dan terlihat anak-anaknya sedang bermain di dalam rumah menunggu Peter. Peter meminta Libby menceritakan kejadian di mana anaknya tertembak. Libby memberitahu bahwa malam itu Libby keluar rumah dan terjatuh, lalu Libby melihat anak-anaknya terbaring kesakitan. Libby mengetahui bahwa anaknya akan pergi meninggalkannya, dan Libby memutuskan untuk ikut pergi bersama anaknya untuk selamanya. Will bertanya apakah Libby menembak Will. Libby menegaskan bahwa Libby menembak pria yang membunuh anaknya. Lalu Will menunjukkan bekas luka di kepalanya,
dan memberitahu bahwa ini adalah bekas luka tembak dan Libby lah yang menembaknya waktu itu. Lalu tiba-tiba Anne mendatangi rumah Peter. Anne menjelaskan bahwa waktu Anne menjenguk Peter di tempat rehab, Anne akan memberitahu semuanya ke Peter bahwa Libby dan anaknya sudah meninggal dan Peter harus merelakannya. Anne juga menegaskan bahwa kembali ke rumah ini adalah sebuah kesalahan besar bagi Peter, karena jika Peter tinggal di sini akan semakin membuat Peter tambah gila. Lalu Peter bertanya bagaimana Libby dan anak-anaknya meninggal. Seketika Peter mengingat potongan-potongan kejadian malam itu. Libby menelpon Peter yang saat itu sedang ada di luar rumah. Lalu Beatrice dan Catherine bertemu seorang pria di tangga dan bertanya, "Siapa dirimu?" Beatrice memanggil ibunya, dan Libby melihat pria di tangga menodongkan pistol ke anak-anak. Libby meminta pria itu untuk tidak menyakiti anak-anak. Peter mendengar suara teriakan dari telepon dan bergegas kembali ke rumah. Peter dan orang ini berduel. Libby terkena tembakan dan mengambil pistol, lalu menembak ke arah pria tersebut. Namun tembakannya malah mengenai kepala Peter. Penjahat itu lalu kabur dari rumah. Tiba-tiba Jack mendatangi Anne dan orang yang membunuh keluarga Peter adalah suruhan Jack yang bernama Boyce. Anne bertanya ke Jack kenapa Jack melakukan hal ini. Lalu Jack menyuruh Boyce membius Peter. Jack juga membius Anne. Mereka membawa Peter ke ruang bawah tanah. Lalu Jack mengingat kejadian malam itu, di mana Jack menelpon Boyce dan memberikan sebuah alamat. Boyce memberi info bahwa Boyce sudah melihat istri Jack sedang menelpon dan kemungkinan menunggu seseorang. Lalu Jack meminta Boyce membunuh mantan istrinya. Jack akan memberinya bayaran saat Jack berhasil mendapat hak asuh atas anaknya. Dan ternyata Boyce salah masuk rumah. Boyce masuk rumah Peter dan ketahuan oleh Libby. Lalu Boyce membunuh mereka semua. Tembakan Libby yang meleset mengenai Peter menjadikan kejadian ini seolah-olah pembantaian yang terjadi adalah perbuatan Peter ke keluarganya sendiri. Dan Peter dijadikan tersangka atas kasus ini. Jack membawa Peter ke ruang bawah tanah dan akan membunuhnya. Namun Jack malah menembak Boyce dan bilang bahwa Jack muak dengan kesalahan Boyce 5 tahun yang lalu dan mengatakan bahwa Boyce pembunuh anak-anak. Jack membawa Anne ke ruang bawah tanah dan terlihat Libby selalu mengawasi. Jack melihat pintu bergerak sendiri dan itu adalah Libby yang akan masuk ke ruang bawah tanah. Namun Jack tidak menyadari hal itu. Jack mengatakan bahwa Jack akan merebut rumah Anne kembali dan akan mendapatkan hak asuh anak serta asuransi kematian Anne. Jack akan membuat Anne mati di tangan Peter. Dan polisi akan mengira pembunuhan Peter 5 tahun yang lalu akan terulang lagi di rumah ini. Lalu Jack menuang bensin di ruangan. Libby mencoba membangunkan Peter agar sadar. Di sisi lain Anne juga terlihat sadar dari pingsannya. Dan terlihat Jack membakar tempat ini. Peter sadar, lalu Peter bersembunyi. Jack mendapati bahwa Peter sudah menghilang dari tempat sebelumnya. Libby mengalihkan Jack dan membunyikan mainan yang ada di ruangan ini. Lalu Peter datang memukul Jack dengan sebuah balok kayu. Peter melepaskan ikatan Anne dan membawa Anne keluar dari rumah. Dan terlihat Boyce masih hidup. Karena kecewa dengan perbuatan Jack, Boyce menuangkan bensin di tangga keluar ruang bawah tanah dan membiarkan Jack tewas terjebak di ruangan tersebut. Peter berhasil membawa Anne keluar rumah dan terlihat Chloe mendatangi mereka berdua. Lalu Peter kembali ke dalam rumah. Peter mencari Libby dan anak-anaknya. Libby bilang ke Peter apa yang dilakukan Peter di sini. Peter menjelaskan bahwa Peter tidak ingin kehilangan Libby. Libby mengetahui akan hal itu. Namun Libby menegaskan ke Peter agar Peter merelakan Libby dan anak-anaknya pergi. Kedua anaknya juga mendatangi Peter dan tersenyum ke Peter. Lalu Peter mengucapkan salam perpisahan ke mereka.
Dan Peter keluar dari rumah tersebut membawa sebuah buku. Di sisi lain, Anne menceritakan kronologi kejadian ke polisi yang datang, dan terlihat Peter pergi meninggalkan tempat ini. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Di akhir cerita, Peter menjadi seorang penulis novel yang sukses, di mana novel yang ditulis Peter berjudul Dream House, dan isi dari novel tersebut adalah perjalanan hidup Peter menemukan kebenaran yang terjadi dengan keluarganya. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Film ini akan lebih mudah dipahami jika dimulai dari kasus pembunuhan yang terjadi di rumah Peter. Dan kasus itu terjadi atas dasar salah sasaran, di mana pembunuhnya adalah anak buah Jack yang bernama Boyce. Instruksi dari Jack adalah membunuh mantan istrinya, agar Jack mendapat asuransi jiwa, hak rumah, dan hak asuh anak. Namun Boyce salah masuk rumah dan malah mengintai Libby, di mana Libby adalah istri Peter. Boyce menyadari dirinya salah masuk rumah, namun karena ketahuan, Boyce terpaksa membunuh anak-anak dan Libby. Keberuntungan memihak Boyce karena Libby salah sasaran tembak. Libby berniat menembak Boyce namun malah terkena kepala Peter. Setelah kejadian ini, polisi menetapkan Peter sebagai tersangka. Dan ceritanya sangat terkenal di wilayah ini. Peter sang pembantai keluarga. Peter mengalami cedera kepala dan lupa akan masa lalunya. Setelah beberapa saat rehabilitasi, Peter tidak ditangkap polisi karena tidak ada bukti yang kuat bahwa Peter yang membunuh anak istrinya. Lalu Peter mulai hidup baru dengan nama yang baru, yaitu Will. Dan ternyata semua kehidupan Peter hanya ada dalam imajinasi Peter. Ada juga yang menyebutnya Peter hidup dengan hantu anak dan istrinya. Hingga pada akhirnya Peter berhasil menemukan ingatannya dan membuktikan ke semua bahwa pembunuh anak dan istrinya bukanlah Peter, namun Boyce dan dalangnya adalah Jack, di mana Boyce dan Jack tewas terbakar di dalam rumah karena perbuatan mereka sendiri. Di akhir cerita, Peter membuat sebuah novel berjudul Dream House, dan isi dari novel tersebut adalah cerita keseluruhan dari film ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.